ultimate-nya yang dipinjamkan ke Iya. Gideon. Jadi kayak emang mengoptimalkan combo dari dua ini ya Om ya. Benar, karena kalau sampai dibuka Saling kan, melengkapi kan jadi ya sekarang. kalau memang dia sudah dibuka nanti dengan Fury of the Phoenix yang open map-nya itu, dia kena stun kan 1 detik. Ya. Nah lumayan tuh ditabrak dengan Mountain Shocker. Wah, kan bisa berlipat-lipat juga. Nah jangan lupa nih, karena ultimate-nya dia Fury of the Phoenix itu nambah movement speed juga, jadi enak untuk intelligent musuh. Masalahnya nih di si Fury of the Phoenix ini juga lingkarannya lebih Gede, gede Om, lebih gede, lebih bener. gede daripada Mountain Shocker yang dulu gitu Iya. loh. Wah, main timpa-timpaan nih bener. Wah ini nih, yang satu Feather and Strike, yang satu Fury of the Phoenix. Iya, Phoenix juga ada di skinnya Pars ya. Iya juga ya. Main timpa-timpaan kayak Om. Oke, dan juga Joy ternyata menjadi pilihan menarik sih, karena biasanya Joy-nya ini banyak faktor-faktor yang bisa membuat dia stop juga. Seperti Celestial Armament ini kan pasifnya si Jedian ya, itu kan bisa knockback musuh tiap 2 menit sekali. Dan kalau sampai masih ada lagi mau ditabrak bakal susah, dan apalagi sekarang sudah mulai ada di salah satu jawaban untuk kemunculan dari Joy. Ada Way of the Dragon nanti yang bisa dipakai dengan si Crab God ya, Way of the Crab ya. Ini kalau kita Crab God untuk kerap gimana? Iya, jangan kerap dulu sebelum the way gitu loh. Nah, iya benar. Ntar dia kerap dulu. The way of gajah. Waduh, Kerap. susah. Susah. Oke. Lanjut lagi. Granger. No Granger. Bentar, No Granger ini jangan Isenshin Gold lagi gak sih? Tapi harusnya enggak. No Granger. Franco lagi kan mungkin bisa. Karena lumayan bisa juga kalau mau dipakai. Stok udah hilang juga mereka. Kayaknya baru di ban. Ya baru di ban ya gitu. Kayak mereka selalu nge-ban di first ban. Baru. Oke. Bruno. Lanjut lagi. Bruno lumayan nih sebenarnya kalau mau dibuang dengan Legend. Tolonglah. Isu gol tadi tuh isian. Bisa cheat gue. Kayaknya enggak sih. Kayaknya Kalau ini kan udah nih. Kalau yang tadi susah ya, memang nggak bisa masuk sama sekali tadi. Tadi yang Bruno nya juga. Sampai sekarang nggak ada Bruno. Iya. Jadi Rixie harus berpikir hero lain ya, siapa deh paling Iritel, oke sih bisa. Tapi jadinya bakal dipaksa untuk menggunakan Purify. Atau kira-kira bisa tanpa Purify siapa yang bakal Purify? Susah sih dapat Purify. Kalau dia nekat, Sebenarnya ada satu lagi sih. Karena Ruby kan sekali sama yang lagi. Jadi dia itu lumayan kuat. Tahan aja. Dari Ruby Gold nih ya. nggak ada hari. Let's see. Kalau fighter. Tapi kan kalau sudah terpleset sekali, itu kan benar-benar game yang nggak boleh terpleset loh. Betul. Kalau menggunakan gold fighter kayak gitu. Fighter ya. Resiko terlalu besar gitu. Jadi game nggak boleh kepleset loh. Gitu. Yang bakal diambil. Ini waktunya mereka untuk Buka Gatot Kaca. Oke, kalau kata lampu, Lampu. mereka yang menggunakan lampu selama. Apa diambil? Oke. Setidaknya tuh udah tahu nih gitu. Oh, tapi sakit banget nanti ini berarti damage semua ya. Tim mana menggunakan hero apa udah tahu gitu. Lampu ya, ini hot pick banget nih lampu nih. Aku tuh salah yang bikin barusan. Iya. Nah itu kan ya karena bukan lampunya jelek ya, memang secara dia masih bisa ngangkat, cuma yang tadi nggak bisa. Makro atau ada pilihan yang lain untuk The Mongol sih, karena mereka lumayan berat juga. Atau Romer Arlo lagi dan Iritel. Iritel bersama dengan Tigreal.
Oke, itu dia. 9 hero udah berhasil diamankan oleh Mongol, sementara satu yang terakhir dari Lek. Go. Go. Bisa sih sangat-sangat late game. Tapi kalau udah kepleset kejar Joy, sulit dong. betul, dan juga karena range pendek ini mudah buat bisa diambil nanti dengan Arlon. Jadi memang harus bisa jaga jarak, jangan sampai ya final smash karena dia. Oke. Dan ini dia. Seluruh nilai yang udah diambil oleh masing-masing tim, teman-teman. Menjadi sebuah round terakhir dan juga menjadi pembuktian untuk mereka siapa yang akan mendapatkan satu tempat selanjutnya dan siapa yang harus mengisi tempat yang sama diisi oleh tim yang kalah. Iya. Dan kalau kita intip sedikit sih dari emblem-emblemnya Killing Spree ya berarti untuk Joga. Wait. Ini nih. Kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Let's go. Di cover lah bisa-bisa. 4 langsung stay dekat dengan Sunshine, itu dia dari minimapnya ya. Jadi dia setnya juga aman banget untuk bisa mendapatkan buff demi buff. Tapi Kramgat sudah mulai masuk dan Mikey. Oke, apa yang terjadi Mikey? Ya, ngapain kan jajan gitu ya. Nah, tapi menurutku dia itu berusaha buat nabrak tadi kan. Tapi agak sedikit miss-nya itu karena ada efek-efek knockback juga yang dikasih dari pasifnya si Chutian. Celestial Armament berarti. Cuman agak terlalu Maksa juga. maksa banget. Oh. Sayang sekali masih untuk Mikey. Contoh menabrak juga dan kali ini sudah mulai ada serangan demi serangan. Mikey lagi-lagi dalam bahaya. Oke, Mikey salah lu pada flicker udah dikeluarkan namun di paham berbeda. Daylight harus merasakan akibatnya, menjadi sebuah keuntungan kali ini untuk The Mongol. Karena yang tumbang gold laner juga ya. Dan ini yang kita bilang bagaimana Daylight harus bisa dijaga juga dari early game dan ternyata dia sudah harus terpick off. Tadi bagian topnya dikejar untuk Isan Shin dari Joga dengan tarian demi tarian ya. Ya. Lambada tuh kalau kata orang-orang. Lambat. Mana tuh? Killing Spree, terus juga pakai Trill ya berarti. Killing Spree, Trill. Oke, lanjut lagi untuk di bagian midnya masih dijaga dengan Kramgat plus ada Shocker. Dan apakah Joga akan bisa farming dengan cukup nyaman dan cepat juga sebenarnya karena Deception butuh semuanya ya. Butuh privilege untuk bisa dapetin item yang lebih cepat. Itu kalau udah punya satu item enak banget, bisa nabrak-nabrak. Dan Mumu dengan damager ya untuk bermain Arlo. Wah, pede banget tapi dengan sekarang ada bantuan. Ini Mumu tadi udah pede mau mancing dong, tapi tidak terpancing. Ada Shockernya, free slate saja jadi kehilangan lagi-lagi ada satu minion yang kehilangan sehingga Mikey tidak level 4 nih. Lumayan tertahan dia, lumayan jauh juga. Dan Phoenix Strike lepaskan oleh Wah, Shocker. dilompatin langsung. Brave Fighter ya tadi membuat Shenlin harus pulang dan juga menjauh dari area turtle tersebut. Bahkan barusan Mumunya gagal. Bisa menghantarkan bagian Final Slash yang dia miliki, tapi Zenzu belum menghasilkan apapun. Ya, ada Phoenix Strike, Phoenix Desert juga. Dan bisa kita lihat tadi dari bagian topnya Daylight lagi-lagi hampir menjadi santapan untuk pemain-pemain The Mongols. Ingat jalur rotasi dari The Mongols ini akan menuju ke Daylight terus-terusan. Seperti yang mereka lakukan dari game yang pertama. Mereka tabrak di goalnya, mereka akan membuat agar ada satu lane yang pincang sehingga The Mongols bisa menangin lane yang lain. Yap. Oke, Mikey sekarang ada di bagian tengah lagi bersama dengan Shocker. Akan seperti apa nantinya serangan langsung dibangun oleh Kramgat dan juga Shocker tersebut. Depan yang lain, lapu-lapu, ada Mumu. Masih mau mencoba di nafas terakhir loh tadi om dia balik ke arah. Sapu ya, karena ada lampu dan juga Sunshine yang kita sudah melihat bagaimana aksi duo ya dari hero ini yang secepat untuk mengkalahkan lawannya. Lagi-lagi Phoenix Strike dari Shocker. Dan membuat mereka sanggup untuk bisa full plating bagian top Joga. Terlalu bebas ternyata dan The Mongols, ini dia. Yang kita mention tadi mungkin dari game yang pertama mereka bisa sambung bersih dia, tapi ternyata mereka lumayan goyang dan sekarang di game yang ketiga bahkan Legend Esports. Tampaknya mereka sudah mulai sangat-sangat unggul. Ring Sky dengan first item Hasclaw selesai. Ya agak beda ya, biasanya kan Talker ya. Bisa dibalik gitu karena biasanya firstnya juga ada di Hasclaw terus berserker langsung.
Oke, ini dia masih cukup aman. Dan Daylight di bagian bawah mencoba untuk bisa memberikan permainan yang cukup agresif kembali, tapi Rings masih menahan. Dan ada Sandlin yang udah rotasi nih Om. Yep. Udah mulai nemenin nih. Kalau tadi nemeninnya kemana, sekarang nemenin ke sini. Shelly-nya harus punya implosion yang pas juga ya. Ya. Karena kalau kita lihat ya, ada Oke, ini dia. Wave Dragon langsung dikeluarkan dan tidak akan sempat untuk bisa mengeluarkan karena implosion yang dimiliki. terlalu cepat tadi untuk damage yang diberikan. Burst damage, bahkan Daylight sudah selesai corrosion. Dan Mikey dikejar oleh Miao yang sudah melakukan Bravest Fighter. Masih dikejar sampai belakang. Oke, free mereka. Namun sekarang Zetsu kembali hadir dan juga berhasil untuk bisa mendapatkan karena turtle tersebut mendadak. Dia balik ke arah, bahkan masih ingin lebih. Grab guard-nya mungkin ke arah mana, grab guard-nya pun gagal untuk bisa dimakan dan diambil. Ya, jadi ya sebuah snatch turtle yang sangat bagus sekali dilakukan oleh Zetsu, langsung masuk. Dan bahkan ada retribution yang memang sangat on point juga, dan Rinsuke ini hanya akan duel dulu dengan Daylight ya, dan Daylight jelasnya akan kalah dari sisi range, akan bisa dijauhkan oleh Rinsuke. Sekarang untuk pertahanannya Legend, mereka sudah mulai dikejar ternyata dari goalnya. Sebuah momentum, sebuah turtle yang sempat dicuri tadi oleh The Mongols. Oke, ini dia bagian tengah. Mikey belum ada pergerakan begitu signifikan pula, sementara Momo harus balik lagi kan menuju ke arah landing yang dia punya. Tidak ada. Ya, dan ada glowing one ya buat Mikey. Semua terjaga, dan Zetsu bahkan holy crystal. Jadi Wait, itu dia. Ada implosion tadi udah dikeluarkan Om. Meow, berhasil dilenyapkan. wow, sangat-sangat cepat sekali untuk ukuran lapo-lapo ya. Ya, Dan memang punya itu antara Brave Fighter tadi yang emang belum keluar atau yang udah selesai gitu ya. ya. Kayaknya belum keluar. Berarti belum sempat dikeluarkan tuh ya. Ada council di bagian bawah lagi dari Dental. Wait, itu dia. Final stage-nya connect. Daylight dan Rings mana-mana tadi seperti yang karena dari Mumu sudah untuk bisa memberikan sebuah backup pada Shocker. Tidak ada yang menemani, Shocker menjadi korban. Ya, langsung ya, sangat-sangat cepat juga tadi untuk pemberian damage. Tapi Miao-nya, Bravest Fighter harus dipakai untuk keluar dari range Feather Airstrike. Dan serangan mungkin bisa di-build up oleh The Mongols. Kayak mereka bisa kejar ya dengan panjangin lane di bagian atas terlebih dahulu. Dan Rinsuke juga sudah mulai join tim fight-nya. The Mongols tiba-tiba mereka pegang kendali permainan. Yap. Tinggalan gold ternyata di awal-awal. Oke, tempat mereka balikan sekarang. Tapi harusnya bisa mereka ambil kembali nih ya. Wey, hampir loh tadi. Tapi ya, Joganya juga levelnya cukup tinggi ya dibandingkan dengan Zetsu sekarang. Jadi Phantom Shocker revamp sudah terpakai. Dan ya, Joga pun memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa mengamankan lagi karena perform buff, menambahkan lagi XP-nya, menambahkan lagi levelnya. Zetsu masih tertinggal dari sisi level dengan orange buff yang ada tepat di depannya. Dan Trix kayaknya di area top sudah mulai clear segalanya. Dan Mia punya item defense status. Sudah memiliki brute force breastplate. Ini Daylight benar-benar mati-matian ya, dia ngejagain dari Karena kelemahannya ya Daylight harus diincer habis-habisan. Ya. Tadi Daylight dengan range pendek dengan karinya pasti akan terjadi makanan di santapan bagi The Mongols. Dan kebuka dari bagian bawah. Hehe, apa yang terjadi? Selamat. Seperti yang bisa kabur juga tadi. Double dash yang dipakai. Ini dia Joga. Susah nggak sih Om? Emang kalau dilihat dari tipikalnya kalau taruh gue lens seperti di game baru, gue masih kepikiran gue. Masih kepikiran ya. Makanya jangkau juga masih susah ya. Tapi 35 second ya untuk Lordnya dulu. Dari kill point yang nggak terlalu besar juga. Namun sejauh ini kita melihat akan ada gimana kita melihatnya Parsha dengan Shinji juga mirip-mirip ya. Dari dia pertempuran kembali terjadi. Maka coba lihat dari Phoenix yang tadi udah langsung melakukan sementara sekarang. Zetsunya mundur sedikit. Sandlin begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Legion Esports. Kembali menyerang. Iya, dan kita bisa melihat bagaimana besarnya tadi area yang diberikan oleh Chutien. Dan itu juga Fury of the Phoenix tadi memberikan efek stun secara beruntun juga.
Gimana kalau memang kalian dan Pentan itu kayak udah hampir pasti kenal loh, karena areanya lebih besar dibandingkan dengan yang kemarin. Pas team fight itu udah paling PR banget deh. Ya, kayak mereka harus menjauh dulu, Iya. baru masuk, bukan masuk dulu baru menjauh. Oke, Kramgan berhasil menendang kah? Tapi ternyata pola damage yang cukup terlambat. Akankah mereka kehilangan momentum? Tapi ternyata langsung sudah berhasil diamankan Meow. Tertinggal Meow menjadi korban. Ya, tapi ada waktu yang dibeli tadi oleh Miao juga, di mana dia berhasil untuk membuat rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan Lord. Lagi teamfight-nya akan terjadi di area mid. Oke, final slash-nya connect tapi belum ada pola damage yang cukup signifikan. Sementara sekarang ada 3 player jalan bersamaan. Dan mid-nya apakah akan sukses juga sekarang? Karena kayaknya dari Lord-nya akan baru spawn sekarang di area top buat Lord. 3 lagi ya, tapi goalnya nggak jauh sama sekali. Legend mereka bahkan yang tertinggal bisa dibilang karena tadi mereka unggul lumayan ya, tapi ternyata bisa dikejar juga. Dan tugas dari Daylight bagaimana cara untuk menjaga diri dia di belakang agar tidak terkena pick up dari pemain-pemain Bomos, karena itu adalah target utama The Bomos. Cari si Daylight-nya, kalau sampai Daylight-nya tumbang mereka bakal bisa nabrak kemana-mana nanti. Ini kalau emang Daylight-nya jadi, sandline-nya kena, setelahnya wah enak banget ya, tipis-tipis. Betul. Yang penting ya Purify-nya gak ada aja tuh nanti tuh. Kalau di trigger aja Purify-nya Daylight, itu Explosion bakal bisa masuk. Lagi-lagi Fury of the Phoenix. Dalam ya. Besar juga damage-nya. Bisa dikawal ternyata, bahkan juga sanggup untuk mendapatkan purple buff milik dari Zensu. Jadi ya, mundur kembali secara teratur semuanya. Sudah masuk ke menit, akhir menit 11. Dan Daylight sudah punya DHS. Sama penting sebenarnya. Tapi kalau ada satu kesempatan, oh ini dia conceal play, siapa yang bertemu tangkap? dengan Meow, tapi masih ada Brave Fighter tadi. Dimana itu Imun, ya wes santai. Sebuah suara konsil yang cukup mengerikan tadi ya. Yang mungkin bisa terjadi kalau kena, karena ada final slash, ada implosion. Oh tapi Shenlin sendirian. Oh, oke. Cek umpannya tadi. Ya, meleset untuk implosion. It's okay. The Mongol sudah kehilangan sebuah implosion dan harus kembali menunggu nih. Dan ini berarti Legend Esports ada chance untuk mereka nabrak sekarang gantian konsil play-nya. Depan umum tadi Om ya. Yap. Terlalu depan ya tadi. Masalahnya pantau. Kelihatan juga kan. Ya, Shen hanya bisa menahan saja dan dapat yang diberikan dari Legend Esports. Sembari menunggu kembali untuk adanya implosion yang bisa dipakai. Bagian atas, coba lihat pergerakan dari Sun Sin yang cukup santai tadi untuk bisa mengamankan farmingannya juga. Dan sekarang Zetsu mau kemana? Zetsu ketinggalan level loh Zetsu. Zetsu 14, Zetsu 15 dan wow, Joga udah punya Malefic Round. Oke. Kan semakin bahagia lagi damage-nya. Oke. Dan Lord sudah hadir. Oke, Lordnya pun sudah hadir, Lordnya pun siap untuk langsung diamankan. Dan masih ada perputaran pemain, masih ada beberapa pemain yang mungkin untuk sekarang ada implosion tadi yang hampir saja dikeluarkan, tapi setidaknya masih berhasil digagalkan dan Mumu malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Mereka unggul dalam pemain. Legend Esports bersiap untuk bisa mengamankan lagi ke arah dari area tersebut. Bisakah mereka mengambil dan juga menumbangkan keseluruhan pemain dimiliki oleh The Mongols itu sendiri, karena sedikit lagi dan berhasil diamankan oleh Legion Esports untuk Lordnya. Lordnya begitu luar biasa. Lordnya begitu sangat membantu untuk pemain-pemain dari Legion. Yap. Oke. Bisa menuju kemenangan. Oke. Dan Legion dapetin Lordnya dan Joganya juga ada di area top. Tiga lane kalau memang mau di-push bisa, tapi front to back kita melihat juga Legend Esports mereka masih cukup kuat dan bahkan Daylight menyelesaikan item-itemnya. Cari masuk ke mid game. Kira yang akan cukup mengerikan juga kalau memang mau dikontes dari front to back dan bahkan punya item defense ya. Rose Gold Meteor diselesaikan oleh Daylight. Oke, nah ini dia. Bagian bawah tidak ada beberapa player yang mungkin menemani, tapi mereka berfokus untuk bisa menghancurkan hidung tarik ada di area ini.
Dan Lord mulai masuk bagian atas, tapi mendadak Joga masuk lewat bawah. Oke, ada joganya. Ini tinggal lihat ini apakah bisa dikuasai oleh Legend juga final slash. Miss tadi. Jadi dia miss kali ini, namun Lord ada bagian atas. Terlihat serang seperti apa yang akan langsung dilakukan karena Secret Hammer tadi mendalam dikeluarkan, tapi belum ada implosion pun untuk bisa menyedot ke arah beberapa player dan sedikit lagi besar dari akhirnya Om Tumbang. Tapi ini adalah usaha yang sangat bagus ya dari Legend Esports juga, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan top best start. Bahkan mid-nya tadi nyaris dicabut dalam level 15. Dan seperti dari Legend juga mereka masih belum selesai. Mereka ingin untuk mendapatkan mid best start, dan itu yang sekarang sedang terjadi. Sedangkan Momols, mereka hanya berkumpul dan Ramgat sendirian. Kaget melihat ada Mumu dan juga Rinske. Rame balik arah dia Om. Iya, kaget. Mondang satu orang yang datang satu kecamatan tadi. Dan ini dia untuk barisan dari itemnya, ada 2 Blood Wings ya ternyata yang dipakai juga. Ada di Parsa dan juga Joy. Sedangkan item dari Legend Esports full item untuk Eason Shin. Dan bahkan untuk gold difference-nya ada di angka 3 ribuan. Ya. Tapi dia lihat jadi banget dengan full attack speed untuk kali dia. Ini lumayan sulit untuk bisa disetopin dulu. Dan lihat bagaimana permainan dari Legend Esports akan berusaha untuk melakukan instant pick up karena mereka memainkan Chow. Ada Gold Steel kalau mau dipakai, dan di belakang dari Chow, ready juga selalu ya, ada Daylight. Nah itu yang Zetsu cukup berani. Zetsu maju sendiri tadi kalau kita lihat dari minimap, dan coba mundur sih. Chow. Oke. Dan 20 second ke depan untuk kembalinya muncul dari Lord ini. Dan bicara soal Lord yang keluar tadi, apakah The Mongols harus memang menginvestasikan segalanya? Karena mereka sekarang sedang ketinggalan dari golnya. Dan mereka nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan Lord ini. Rinske terlalu jauh dengan Lord yang sudah mulai akan spawn. Ya itu dia Lordnya yang memang sudah spawn. Agar seperti apa lagi? Karena di bagian tengah Mumu sudah menjadi satu orang yang mencari secara baik cukup baik, namun sekarang Lordnya sedikit lagi nanti dipercepat juga oleh pemain dari Legend Esports. Daripada berbeda, boleh maju dan Mumu menjadi korban. Dan Lordnya berhasil diamankan untuk kali ini oleh Zetsu. Mereka harus mundur, mereka sudah mendapatkan satu objektif. Hanya saja Kram sepertinya tidak akan membiarkan itu semua karena gerakan mencoba untuk bisa mengejar dan juga mendapatkan ke arah satu player. Sempatkah? Tidak Om. Ya, tapi Mumu dan Shenlin tumbang. Jelasnya akan ada minus ya untuk The Mongols kali ini. Dan bisa jadi langsung ditabrak juga, tapi tidak ternyata. Rinske yang membuka dengan heavy crossbow untuk clear lane di area. Oke, Mikey. Satu. Sakit banget dong bawah. Apa yang terjadi? Daylight solo kill saja. Dan bahkan Mikey-nya main ke depan. Oke, Mikey-nya mulai maju lagi ke area depan. Tapi itu sekarang coba lihat pergerakan dari Meow. Dengan lapu-lapunya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Parsha. Walaupun sekarang Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Dan sekarang Zetsu lebih memilih untuk bisa mundur. Tapi di bagian bawah masih ada satu pipi yang begitu menyeramkan, di mana sekarang Meow-nya sendirian. 1v1 situation bersama dengan Mumu. Selesai. Wah, saling ada trade blow, tapi Legend Esports mereka harus kehilangan 2 hero sekaligus. Dan The Mongols mereka belum bisa langsung maju ke depan, tapi kalau mereka mau maju mereka bisa ada counter play dari Mumu yang datang dari belakang. Oke, dan Mumunya berhasil tadi. Berhasil. Implosi dikeluarkan, bahkan tadi ada satu vengeance yang emang menyucuk dan pas gitu. Tapi teruskan oleh Joga, berarti ya. Terlalu banyak pemain dari The Mongols juga yang bersiap untuk mengawal kehadiran dari Lord yang mereka dapatkan. Dan kali ini Lordnya akan dikawal. Dan so far dari The Mongols mungkin mereka harus merelakan Lord ini dulu. Mereka belum bisa mengcovernya dan di-clear ternyata. Sangat-sangat cepat sekali dari Legend Esports. Ya, tapi setidaknya sekarang The Mongol udah ketemu lagi momentumnya nih untuk bisa mulai menekan kembali, di mana mereka dari tadi malah kena tekan gitu. Dan apakah bisa keluar juga ya dari zona gak nyaman nih sekarang untuk Mongols. Ya. Kembali mereka tertinggal dan kembali mereka harus mengejar. Tapi power dari Arlong itu sendiri, bagaimana final slash, cooldown time yang cepat, Venger dengan extra movement speed, membuat mereka ya ekstra harus diwaspadai nanti kalau sampai ada yang sakit juga. Dan dari gold difference yang terjadi antara kedua jungler masih selisih cukup jauh, 3000 gold. Tapi ya ini udah masuk ke late game ya, bisa dibilang 18 menit. Jadi segala gold mungkin tidak akan terlalu masalah. Yang masalah adalah bagaimana cara mereka melakukan team fight. Ya, melakukan tadi sebuah aksi yang cukup gemilang.
mancing tadi kayaknya keributan. Ada Jack Kundo tapi dia sumpuk lagi. Yap. Dan harusnya di menit segini juga beberapa hero item udah full semua ya. Dan lihat conceal play lagi-lagi terjadi atau dilakukan oleh The Mongols. Berusaha untuk mencari jejak ya pemain dari Legend Esports yang semuanya ada di area base. Jadi itu hanya untuk menakut-nakuti karena Lordnya juga akan spawn. Dan ini dia untuk Lordnya. Oke, Lord sudah spawn. Akan seperti apa pembuktian dari masing-masing tim untuk bisa mendapatkan Karalon ini? Ya. Apakah Lordnya akan diberikan secara semacam atau hanya akan terlihat saja karena itu dia keramkan. Oke, itu pada perbedaan proses langsung dikeluarkan dan sakit banget tapi tidak ada pola damage yang cukup maksimal Luna untuk bisa menghantarkan beberapa poin damage dan juga poin kill. Namun itu pada berbeda Vengeance diaktifkan tapi sekarang jauh udah menghilang pula. Walaupun Daylight masih bisa membentangkan dirinya sakit banget. Killing spree itu pada berbeda. Winterground diaktifkan tapi mereka kehilangan seluruh quantity tapi sekarang Mikey masih bisa selamat. Wah, tapi berhadapan dengan 3 pemain sekaligus. Apakah Mikey sanggup untuk melakukan defense? Yap, itu dia Curse of Pro, Energy Impact, semuanya dikeluarkan. Tapi Wolf Minion gak bakal sanggup kali Nomawa. Yep.